Tuhan kan Umi, betul atau tidak? Betul. Betul. Jadi kalau dari pihak saya yaitu Kristen, kami percaya bahwa Mesias atau Kristus Yesus adalah juru selamat kami gitu loh. Nah, kalau di pihaknya Uni dalam Muslim keselamatan itu bagaimana ya Uni? Oke, bagus ya. Kalau kita bicara keselamatan, yang menyelamatkan alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah. Karena Allah sendiri bernama As-Salam. Tapi Allah menyelamatkan itu dengan cara beragam. Contoh, kalau menyelamatkan fisik seperti kejahatan yang dialami oleh Bani Israel, maka Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari penjajahan. Kalau untuk menyelamatkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah, channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. adil, insya Allah. Tepuk tangan buat saya. Kalau tidak mampu, yo jangan maksa. Saya nggak mau diajarin sama orang awam. Saya Islam. Bok, kalau dengerin orang itu yo jelas kapabilitasnya. Jangan maksain lah. Kalau berilmu ngaku saja, jangan pelit-pelit. Kalau awam ngaku, jangan bohong. Ya, karena di sini ruang dialektika yang paling penting adalah kejujuran. Saya tidak peduli dengan tuduhan Kristen terhadap diri saya, tidak perlu, karena kalian adalah orang yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Jadi dikatakan salah sama orang Kristen bukan sebuah kesalahan, karena kalian tidak bisa bedakan mana benar mana salah. Subliminal, silakan sebutkan nama, agama, dan tujuan naik di room saya. Subliminal. Oke. Siapapun yang mau menjelaskan kepada saya tentang tema kita, pastikan dari pengetahuan, bukan dari kesoktahuan. Ya, bukan dari congortologi, cocokmologi, monyongtologi, tapi dari logi-logian. Apapun yang berbau ilmu saya terima. Menurut kristologi, menurut teologi, menurut islamologi, bicaralah saudaraku ya. Saya kasih kesempatan. Amoina, perkenalkan nama, agama, dan tujuan. Uni. Ini nggak tahu, maaf kepencet kok bisa naik ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ini Salah pencet.
Di sini tempat teman-teman semua itu belajar untuk jujur. Yang paling penting belajar jujur ya. Belajar untuk tidak memfitnah agama yang orang lain. Belajar untuk kalau bicara itu mempertanggungjawabkan ucapannya, menggunakan data dan literasi. Belajar retorikanya itu rasional, bukan retorika bohong-bohong, bukan memframing, tapi sesuatu yang betul-betul dipercayai oleh orang lain. Tepuk tangan buat saya. Di sini tempatnya, di sini tempat kita belajar, ya. Mister Bo. Sorry. Oke. Salah kurung, sorry. Oke. Maaf, saya salah kali itu ya. Lagi banyak permintaan sih teman-teman. Mohon maaf ya. Kalau yang merasa bikin permintaan di ini lagi, diminta dihapus aja nih teman-teman, biar kami nggak salah ngambil. Lanjut tuh sih. Iya, Pak Yitno. Salah pencet, turunkan lagi Pak, bangun. Oke. Buat teman-teman Kristen, kenapa sih kalian tuh marah-marah sama saya, nggak jelas begitu? Kalian berpikir kalau kalian marah-marah sama saya itu saya berhenti? Tidak sayangku. Karena saya mengikuti kaidah Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-28 butir kedua. Dan saya kan sudah bilang dari awal, room ini saya dedikasikan untuk saudara Kristen menjawab semua pertanyaan tentang agama saya Islam. Tapi jangan memfitnah agama saya, karena saya bisa membongkar aib agama kalian. Loh, kok marah? Jangan begitu, ya. Saya punya dalilnya loh semua loh. Saya nggak suka memfitnah. Saya kalau bicara itu menggunakan data yang ada. Kalian kalau sakit hati dengan data yang saya tunjukkan, ya nggak apa-apa, datang aja ke LAI, revisi ulang lagi, hilangkan aja ayatnya, kan udah biasa begitu. Ya, tepuk tangan buat LAI. Tapi di bawah ada typing yang nggak bagus, perlu dibacakan nggak? Atau biar naik aja? Nggak usah. Yang naik Saya, aja, baik. kita tanggapin. Halo. Kalau seandainya penting saya tanggapin. Kalau nggak penting, kalau berulang-ulang nggak perlu ditanggapin. Halo Nana. Kalau perlu Pak Budak Angun mute aja Pak. Diblokir kalau perlu nggak. Di mute aja, jangan diblok, di mute aja. Typingan yang tidak pantas itu di mute aja. Di mute aja. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama agamanya. Kalau narasinya kebencian ke saya nggak usah. Kalau kebenciannya kepada agama kita baru di-mute. Kalau Nama Putra agama Islam, alhamdulillah. oke, tujuannya ke sini Bang. Saya cuma mau nanya sedikit dari kakak. Kalau menurut kakak, kan orang Kristen itu kan mukanya kenapa banyak rahangnya besar-besar Kak? Gak ada kaitannya dengan agama itu. Iya. Itu nggak ada kaitan dengan agama. Itu kaitannya dengan etnis. Nggak ada kaitan sama sekali dengan agama. Bukan kapasitas saya menjelaskan itu. Oh iya Kak. Cuma mau nanya itu Kak. Soalnya kan kalau dari wajah kita bisa nilai itu orang Kristen atau tidak. Nggak bisa menilai orang itu dari wajah. Oh iya Kak. Ya udah, terima kasih Itu Kak. nggak ada kaitannya agama dengan wajah orangnya. Itu namanya stereotype. Itu generalisir namanya itu. Dan kita tidak diajarkan begitu. Dalam Islam itu kita diajarkan untuk membahas ajarannya, bukan bentuk wajah, karena ciptaan Allah itu. Rahangnya pun ciptaan Allah. Kalau mukanya seperti apapun itu ciptaan Allah. Jangan katakan Allah pernah salah mencipta gitu. Takut. Halo Pak Dadang. Oke. Saya tidak tertarik membahas ini ya, membahas body shaming, saya nggak tertarik ya. Saya tidak tertarik body shaming ya. Karena bagaimanapun bentuk manusia itu ciptaan Allah. Kita percaya itu. Baik, saya hanya mengingatkan kembali. Uniriva. Oh iya, Ya. lanjut. Pak Mr. Aceh, sebelum saya jawab salamnya, agamanya apa Pak? Islam daripada Waalaikumsalam Malaysia. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Cik. Saya cuma nak lepas ni kalau boleh lah kita yang Uniriva tanyakan soalan pada orang Kristian, siapa yang mengenal paling mengenal Tuhan di antara iblis ataupun manusia?
Maksud saya suruh orang Kristen gini. jawab benda itu. Gini Pak, saya nih kalau diskusi dengan orang Kristen, saya itu sesuai dengan pemahaman saya. Tapi kalau saya mewakili pertanyaan Bapak, saya tidak dapat poin di situ gitu loh. Mungkin Bapak saja tanyakan ke mereka, karena kalau saya yang tanya, apapun jawaban mereka saya tak paham nanti. Karena itu bukan materi yang ada di dalam benak saya gitu. Oh, sebab kan dalam kitab Bible dia orang kan ada mengatakan yang Yesus dicobai, ada gitu. yang Yesus dibunuh kan. Kalau kita sebagai orang Muslim fikir logik, tak mungkin iblis tu nak bunuh Tuhan ataupun iblis nak mencobai Tuhan. Tu poin saya kat situ lah. Poinnya di situ, iya. Ya memang betul. Jadi Kalau kan, di dalam kalau di Kristen itu memang begitu ya. Kalau di dalam Kristen jangankan iblis, manusia aja tak mungkin mampu membunuh Tuhan. Tapi di dalam Kristen jangankan iblis, manusia saja membunuh Tuhan. Itu perbedaan kita. Memang ada perbedaan kita. Mindset, paradigmanya beda. Gitu. Memang begitulah adanya. Ya. Kalau Bapak bilang itu tak masuk akal, memang tak masuk akal. Siap. Terima kasih Pak Cik. Itu je saja yang saya nak sampaikan. Iya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Eznas, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke room ini. Halo Mak. Sorry saya tertekan enggaknya. Oke, tak apa. Ini buat orang Islam nih ya, buat orang Islam itu ya, ini yang harus kita pahami satu hal, bahwa kita itu diajarkan untuk mengedukasi, mengajarkan mereka, memberikan satu ideologi terkait tentang keyakinan yang nanti biarkan mereka memilih. Kalau bagi kita tidak mungkin Tuhan dibunuh manusia, itu adalah fix, karena itu bertentangan dengan aspek rasional dan logika. Tapi kalau mereka tidak mau menerima dan mereka tetap mengatakan Tuhan kami mati dan itu logika, ya kita tidak bisa memaksakan pandangan, karena tugas kita bukan memaksa. Tugas kita adalah memberikan masukan, bertanya, diskusi. Itu tugas kita. Nah, lalu ini kenapa marah-marah? Ya tergantung. Saya marah itu bukan karena mereka Kristen. Saya marah karena saya dibohongin. Misal dia bilang ada dalilnya tertulis tapi nggak ada, kayak Junaidi tadi tuh. Ada tertulisnya begitu. Misalkannya kita Islam sendiri juga kadang-kadang teman-teman ya salah tekstual, tidak mengikuti konteks, juga nggak paham dengan tekstual itu. Nah jadi supaya tidak terjadi fitnah, maka kita minta. Tapi rata-rata kalau teman-teman lihat kan orang Kristen yang naik ke Komal ini ketika memfitnah agama Islam kan nggak pakai data, mereka nggak pernah mereka tuh pakai data. Tapi kalau kita selalu kita awali dulu dengan tunjukkan ayat, baru kita kemudian narasinya kemudian. Contoh ketika saya katakan Yesus itu datang untuk para pendosa, itu Yesus sendiri yang berkata, aku datang untuk para pendosa bukan untuk orang-orang benar. Maka saya bisa katakan agama Kristen adalah agama para pendosa, karena yang dijamah oleh Yesus rata-rata orang pendosa seperti Paulus, diawali dengan Paulus dan tukang cukai dan perempuan-perempuan sundal. Maka agama Kristen adalah agama para pendosa. Kalau agama Islam agama untuk orang-orang benar, karena di Islam itu kau kalau berdosa dibuat benar dengan cara apa? Dipaksa kau berbuat baik. Makanya diberikan aturan harus berbuat baik, syarat masuk surga harus berbuat baik. Sebaik apa? Semampu kamu. Sebanyak apa perbuatannya? Semampu kamu, karena Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melampaui dari kemampuan orang tersebut. Begitu. Dan teman-teman Kristen, percuma kalian berkata-kata kotor, berkata kasar di bawah, karena saya tidak akan berhenti. Kenapa saya berhenti menyampaikan kebenaran sementara kalian saja masif menyebarkan kebohongan? Jadi nggak mungkin saya berhenti. Ya, seperti itu saudaraku ya. Dan kalau kalian tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, kalian diizinkan membantah, tapi pakai data. Buka kamera, pakai data. Ya.
Silakan Faria Niamin. Ya oke, berdoa nanti. Silakan Ibu Faria. Nah, oh mau tiup. Kadang sih. Oh enggak. Nah, Cek deh. Yang Muslim standby di bawah dulu ya, biar saya ngobrol dulu dengan orang Kristen ya, karena tema kita tentang Yesus ya. Ya Fos, anak Tuhan. Halo nih, assalamualaikum. Ya Waalaikum Fos. Silakan Fos, kalau diskusi dua arah buka kamera, kalau tidak bertanya saja bolehnya. Oh ya, saya punya followernya belum mencapai 150 nih. Jadi belum bisa open cam. Belum, oke. Fos di sini bolehnya bertanya aja ya. Kalau mau ngejelasin tuh nggak bisa, karena Fos bukan orang yang kapabilitasnya ada gitu. Karena khawatirnya nanti kalau orang sembarangan jelasin agamanya nanti malah nyesatin, nanti muncul denom baru. Ya. Oh iya. Fos ini aja. Fos mending Fos bertanya aja ke Uni tentang agama Islam, atau pandangan Uni terhadap agama Fos juga boleh. Mending nanya aja. Oh iya. Aku mau nanya aja Uni. Jadi setiap kepercayaan itu kan, atau keyakinan itu kan pasti ada tujuan kan Uni, betul atau tidak? Betul. Jadi kalau dari pihak saya, yaitu Kristen, kami percaya bahwa Mesias atau Kristus Yesus adalah juru selamat kami gitu loh. Nah, kalau di pihaknya Uni, dalam Muslim keselamatan itu bagaimana ya Uni? Oke, bagus ya. Kalau kita bicara keselamatan, yang menyelamatkan alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah. Karena Allah sendiri bernama As-Salam. Tapi Allah menyelamatkan itu dengan cara beragam. Contoh, kalau menyelamatkan fisik seperti kejahatan yang dialami oleh Bani Israel, maka Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari penjajahan. Kalau untuk menyelamatkan diri sendiri, maka Allah berikan akal dan hati nurani supaya kita bertindak sesuai akal, tahu mana membedakan mana bahaya, mana tidak. Kalau maksudnya konteks menyelamatkan manusia supaya masuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasulnya dengan membawa aturan-aturan yang disebut dengan kitab suci. Maka supaya bisa masuk surga, ikuti rasulnya, ikutilah kitab sucinya. Karena syarat masuk surga, kata Allah, adalah beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Mana perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai amalan soleh? Semua yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh para nabi. Karena para nabi itu diutus oleh Tuhan, maka Tuhan yang lebih tahu mana aturan-aturan yang bermanfaat untuk penganut agama tersebut. Ya, tidak mungkin Tuhan memberikan aturan apabila aturan itu dijalankan malah merugikan si penganut agama tersebut. Di Islam tidak ada satupun aturan yang merugikan orang. Kalau ada silakan, saya tantang kalian untuk tunjukkan satu aturan yang merugikan orang lain. Tapi mohon maaf, saya komparasi kalau di Kristen itu banyak sekali aturan atau perintah Yesus yang merugikan penganutnya. Tapi dianggap benar oleh orang Kristen, nggak masalah, kita beda nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi poin yang saya dapat dari penjelasan Uni adalah untuk kita kan hanya sementara di dunia ini kan Uni, tapi yang manusia butuhkan adalah di akhirat nanti, seperti itu. Jadi yang saya dapatkan dari poin Uni bahwa syarat untuk di dalam agama Muslim adalah harus beramal soleh ya. Dua syarat. Dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat." Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Jadi ketika dia beriman tidak beramal soleh, maka dia munafik, sama seperti kaum kafir. Kalau dia berbuat baik tapi tidak beriman kepada Allah, maka dia kafir. Dua-duanya sama kedudukannya di neraka jahanam dan tidak akan keluar dari sana. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, berarti harus dijalankan itu ya. Iya, oke. Tidak boleh kalau saya ini mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya tidak berbuat soleh, nggak boleh lah.
harus berbuat soleh. Seimbang ya berarti ya. Walaupun saya mengaku muslim tapi perbuatan saya tidak mengikuti peraturan. Munafik namanya. Dan Oh, orang munafik itu kekal di neraka. Oke, gitu. Jadi harus soleh Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, bukan wajib soleh. Nggak semua orang yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang soleh beneran. Orang-orang soleh itu kalau kita bicara kualitas keimanan seseorang, nanti ada kualitasnya. Oh, itu ada kualitas yang paling Iya dalam dong. darinya ya. Makanya ada para nabi. Nabi itu orang-orang yang kualitas keimanannya itu di atas rata-rata. Makanya disebut nabi, pembawa kabar berita, orang pilihan Tuhan. Kedua, nanti adalah para wali. Wakil-wakilnya Para wali itu wakil-wakil para apa nabi, ya, Bu? orang-orang berilmu, orang-orang yang beramal, orang-orang yang tingkat keimanannya di atas rata-rata. Kemudian Kayak nanti ustadz baru gitu orang ya? yang mukminin. Beda, kalau ustadz itu pengajar. Ini ada orang yang secara value punya kualitas keimanan kepada Tuhan. Nah, kemudian ada orang-orang mukminin, ada orang-orang mukminin, ada orang musinin, ada istilah-istilahnya itu. Nah, seperti itu. Keren ya Uni. Tapi BTW Uni makin cantik nih. Makin manis. Iya, cantik dan manis. Enggak, saya nggak cantik, saya manis. Kalau sama gula pasir Boleh masih bilang Fred nggak Pak? Pak, boleh bilang Fred nggak Pak? Lanjut. Ya, silakan Pos. Serius saya. Iya, wajar saya. Kenapa saya makin hari makin berkilau, makin manis, Pos? Karena saya beragama Islam. Kenapa kok ada kaitannya dengan agama Islam? Dalam agama dulu, waktu saya tidak terlalu belajar agama saya menyia-nyiakan diri sendiri. Contoh, saya sering tidur larut malam. Gitu. Makanannya tidak sehat, olahraga tidak pernah. Kalau sekarang sudah berbeda. Kenapa? Setelah saya semakin mendalami agama Islam, ternyata salah satu perintah di dalam Islam itu bukan hanya belajar, tapi juga menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan. Makanya sunnahnya Rasulullah itu semuanya adalah untuk kebaikan diri sendiri. Dalam Islam bahkan kami ini kalau seandainya berbuat sesuatu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan tubuh yang sehat, maka kami dapat pahala gitu loh. Keren. Jadi saya ini kalau kalian lihat semakin lama Uni kok semakin ini ya, semakin gemoy, semakin fit. Ya karena semakin lama saya semakin belajar Islam, semakin menyadari betapa Islam itu sangat memperbaiki jangankan peradaban, termasuk juga kita secara kesehatan, kita secara mentality, kita secara ilmu tuh diperbaiki di Islam kalau kita jadi Islam. Karena kita ada trigger, kita diperintahkan, ada perintah yang mutlak kita lakukan. Apa itu? Menjaga diri. Karena Allah tidak suka dengan orang zalim. Makanya Allah bilang ini ya, Allah memerintahkan kita itu mengikuti Nabi Muhammad. Setiap perbuatan Nabi Muhammad itu adalah standarisasi untuk hidup yang normal sesuai dengan standar Tuhan. Seperti apa? Bangun pagi, makanya kami diperintahkan sholat subuh. Bangun pagi, kemudian tidur cepat setelah sholat isya, kemudian belajar sedikit, baca Quran, habis itu disegerakan tidur cepat. Ada hadisnya itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi kami itu semuanya terverifikasi dalam dunia medis. Sebagus apapun apapun makanan orang itu terjaganya, kalau dia sering begadang akan sulit untuk menjaga kesehatannya. Ada implikasinya nanti buruk ke dia, mungkin sakit ginjal lah, atau apa gitu. Jadi saya seperti ini karena saya mencoba sedikit-sedikit, bukan hanya mengetahui tapi mencoba mengamalkan pengetahuan itu. Keren. Bukan cuma di logika aja tapi praktek ya Uni. Praktek. Ya contohnya saya sekarang mulai terjadwal hidupnya. Sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik, Allah itu sudah menjadwal hidupnya manusia dengan cara apa? Memerintahkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi secara sistematika kehidupan 5 sholat itu jam baik buat tubuh. Bangun subuh, sholat. Secara spiritual, bukan hanya secara spiritual, secara psikologi itu bagus sekali. Makanya kalau kalian itu sering bangunnya telat, itu pasti ngamuk-ngamuk, nggak jelas, karena nggak tenang jiwanya.
Bahkan ternyata, iya betul, unik saya dulu pernah ya. melakukan itu. Kayak unik dulu ya. Kalau dulu itu saya marah-marah tuh bukan karena saya tidak menjalankan itu, tapi karena saya dihadapkan dengan teman-teman Kristen yang membuat saya tuh kayak terganggu ketika menyampaikan narasi saya. Makanya saya marah-marah. Siap. Sekarang pun masih kemarahan saya itu bukan karena saya tidak ya, walaupun dalam Islam itu la taghdab walakal jannah, janganlah marah surga bagimu. Tapi ada kemarahan yang menjadi hak saya gitu loh. Dan kemarahan itu bukan karena kalian Kristen. Saya nggak marah kepada kalian yang Kristen karena nggak ada urusan dengan saya. Kemarahan saya adalah ini room saya. Room saya bangun, saya bentuk supaya tempat edukasi. Tiba-tiba ada orang Kristen naik, menghujat agama saya, disuruh diam, di mute, nggak ganggu saya lagi, diturunkan. Nah itu saya marah, marahnya karena menghina agama saya. Itu wajar lah ya. Manusiawi. Sebenarnya di Islam itu kalau bisa bersabar, cuman kan saya kan tidak sesabar itu. Harus butuh perjuangan lagi ya biar sabar. Ya, setiap hidup ini berproses karena Islam itu sendiri adalah salah satu sistem, bukan salah satu ya, satu-satunya sistem kalau agama. Islam itu damai ya Uni atau gimana ya? Kalau Islam itu sebenarnya secara esensi adalah sistem kepercayaan yang Kalau Kristen kan kasih. Kristen itu dari kata Kristos, artinya kan dari Mesia itu, bukan kasih artinya ya. Kasih karunia kan ini gitu maksudnya. Itu nggak apa-apa lah, klaimnya Kristen nggak apa-apa. Kalau Islam itu secara esensi sebenarnya sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk dijalankan supaya sebagai bentuk ketundukan kepatuhan kepada Tuhan pencipta alam semesta yang akan membawa keselamatan kepada yang tunduk itu. Oh gitu. Mantap. Nah, oke, saya langsung ke tema aja. Tadi pemanasan aja, tapi penjelasan Uni memang terbukti kok. Uni semakin saya perhatikan semakin luar biasa ya. Oke, Uni, saya bertanya tentang tema Uni bahwa Yesus Muslim ya, iya ya, Muslim. Ya. Sebentar Uni. Ya, angkat telepon dulu, Fos. Ya, Pak Koi, perkenalkan nama agama. Fos, ada telepon dulu ya. Pak Koi, perkenalkan nama agama dan tujuan ekonomi saya apa? Saran saya buat teman-teman semua yang ingin menambahkan bobot badan juga, menjaga kesehatannya, makannya diganti teman-teman ya. Banyak sekarang itu saya lihat kasus-kasus di Indonesia ini orang-orang usia 30, 40 sampai 50 itu sakit gula. Mungkin dulu kita mengejek orang-orang yang menyarankan kita agar makan ubi, kentang atau apapun itu. Tapi percayalah itu akan kalian sesali kalau kalian mengejek mereka, karena pada faktanya memang beras itu salah satu makanan yang mengandung gula banyak. Saya bukan berhenti makan beras ya, maksudnya saya tidak berhenti makan nasi, tetap saya makan nasi. Tetapi saya menambahkan karbo saya dari yang lain seperti ubi jalar, seperti kentang dan roti gandum. Nah, jadi teman-teman semua bisa menambahkan dengan menikmati ciptaan Tuhan seperti buah-buahan. Kalau kita bilang buah-buahan itu mahal, tergantung buahnya dulu. Kalau teman-teman mungkin hadir di negara tropis seperti Indonesia ini, bersyukurlah karena rata-rata buah-buah di negara tropis negara kita ini banyak mengandung kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat. Seperti teman-teman saya sekarang nih ya, saya menganjurkan ini supaya teman-teman juga bisa menjaga kesehatannya nih. Saya menganjurkan teman-teman makan alpukat tuh, karena itu lemaknya baik ya. Yang kedua, teman-teman saya sarankan itu jangan lupa untuk kalau yang sering begadang nih, jangan lupa untuk berhenti begadang, berhenti merokok. Kemudian teman-teman juga sempatkan waktunya untuk nge-gym, karena kalau sengaja untuk olahraga di luar itu memang agak sulit ya. Kalau tidak bisa karena bayar nge-gym mahal, teman-teman olahraga saja di rumah yang ringan-ringan saja. Yang penting maksudnya badannya dijaga gitu. Nah, kalau teman-teman sudah lakukan itu secara pelan-pelan, insya Allah nanti tertata. Dan buatlah sistematika hidup yang jelas. Subuh itu bangun, kalau misalkannya pun sudah tak tahan lagi tidurlah sebentar, tapi jangan sampai kayak sengaja telat bangun terus. Karena semakin kita bangunnya tuh cepet, semakin segar juga sih tubuh kita teman-teman ya. Aku udah ngerasain itu. Dulu bukannya aku enggak, cuman dulu aku terkadang begadang malam sampai subuh, sholat subuh baru tidur, dan itu sangat tidak bagus buat aku. Karena aku juga mau bertemu matahari pagi.
Ya, alhamdulillah semua treatment ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menikmati rahmat dari Allah, yaitu salah satunya rahmat yang bahkan jarang disyukuri orang-orang, itu kesehatan. Nanti kalau udah sakit baru ya minta tolong sama Tuhan. Ya Allah saya sakit, ampuni saya, sembuhkan saya. Padahal ketika sehat lupa bahwa nanti suatu saat kita bisa sakit. Ya, terima kasih Bang Vasco telah mendoakan saya. Dan buat teman-teman juga, secara spiritual mentality itu perlu dijaga. Salah satu menjaga mentality adalah dengan sering baca Quran. Karena dengan kita baca Quran, contohnya saya sudah praktekkan. Jadi dulu saya termasuk khawatir. Kenapa saya khawatir? Karena beberapa waktu lalu saya dikhawatirkan dengan masalah kuliah. Ada aja masalah tentang kuliah. Saya dikhawatirkan dengan pelaporan terhadap diri saya tuh. Saya diberi rasa khawatir tuh. Ya, waktu saya kemarin itu khawatir karena kan tahu sendiri saya dilaporkan sama pengacara Dosmas Sejabat dengan modal potongan video, dituduh menista agama Kristen. Ada kekhawatiran saya nih, gimana nih, saya khawatir. Tapi ternyata pas saya baca Quran surah Quraisy, ya ini luar biasa ya. Mungkin waktu itu kayak sepele banget gitu, maksudnya tuh kayak kenapa ya Quran surat ini Quraisy ini bicara tentang orang Quraisy yang keluar dari Arab untuk pergi berdagang gitu ya. Itu darinya kan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Saya waktu itu masih belum dapat hikmah dari ayat ini. Tapi ketika saya baca berulang, lalu saya dapatkan hikmah yang luar biasa untuk diri saya pribadi. Waktu itu saya baca kata Allah begini, ya li'ilafi Quraisy, ya, dan sebab atau karena dengan orang-orang yang Quraisy itu suka pergi keluar waktu musim dingin dan musim panas begitu, mereka keluar ya, dan mereka itu meninggalkan Arab Saudi ya. Lalu Allah bilang seharusnya mereka menyembah kepada Tuhan hadzal bait, pemilik rumah ini. Ya, siapa ternyata Tuhan yang pemilik rumah itu? Dijawab di ayat selanjutnya, yang memberikan kepada mereka makanan dan juga rasa aman. Saya mikir, apa maksud ayat ini? Ternyata bayangkan teman-teman, orang sebelum diturunkannya Quran, orang-orang sebelum diturunnya Quran, mereka itu konstruksi kehidupan pada waktu itu barbar. Ya, orang Arab itu nomaden dan mereka terpisah-pisah dengan suku-suku dan saling berkompetisi satu suku satu sama lain, dan sangat-sangat banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat terjadi di daerah itu. Kenapa? Karena Mekah Arab waktu itu menjadi jalur perdagangan, artinya banyak orang datang untuk mendapatkan keuntungan, termasuk para penjahat-penjahat sekalipun. Tapi kata Allah apa? Bayangkan mereka yang tinggal di padang gurun, tidak ada pohon-pohonan yang banyak seperti kita di Indonesia ini, tapi Allah memudahkan mereka untuk keluar mencari nafkah dengan dihilangkan rasa takut dari mereka. Bayangkan seandainya mereka takut untuk pergi berdagang karena takut diperkodok, takut dirampok, mereka akan mati kelaparan di tempat mereka. Maka sebenarnya yang sering kita lupakan adalah nikmat yang diberikan Allah yang ditanamkan di kolbu ini, rasa aman. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.